Sudah Pak. Iya, Masuk salah satu. Ya, dulu ya Pak ya. Itu aja. Kita percaya Pak, kita percaya. Nggak ada rusak. Nggak ada rusak. Videoin. Ya. Mendingan kasih kita Kalau waktu rusak, untuk komplain. sendiri. Udah kita bantu keluar sampai bagian jalan. Iya kan? Ya iya. Enggak. Yang lain aja dibantu itu. Yang lain dibantu diangkat-angkatin. Ayo, pasukannya. Ayo masuk. Udah Bang. Kok bisa ini banyak banget, ada anak kecil, ada lagi. Masuk. Kerja ini mau balik. Baliknya sampai kapan? Bapak kan pernah jadi istri. Ya, Bapak punya anak juga kan? Otomatis suami saya dengar berita gini langsung balik kan Pak? Siapa yang nerima surat di RW ini? Ya Pak RW lah. Pak RW nggak ada koordinasi sama. Bantu. Suami saya dulu. Sebelum saya Pelan-pelan. Ini patut pelan-pelan ya, pelan-pelan. Bapak mau bawa kemana? Enggak. Tadi saya udah nego ya sama dokter Bukan, gimana? saya bilang 4 hari itu kita punya waktu untuk seluruhnya. Ya. Iya Pak. Ibu. Saya pertanyakan. Ibu rumahnya mana? Enggak. Saudara Nur Hayati karena menunggu pindahan. Langsung masuk ambulan. Langsung nih. Ya kanan kiri keluar. Bantu pelan-pelan. Banyak. Pelan-pelan. Udah gua usah turun ban. Itu pelan-pelan hati-hati. Paling bawa hati-hati. Kakinya. Rodanya itu. Hati-hati. Tambor. Balik. Bentar ya. Hati-hati, pelan-pelan. Hati-hati. Mas Emang mau di depan siapa? Udah kan kita sekenia doang kan? Nggak usah. Dia langsung ke mana ya? Langsung aja teh. Kalau tidak bisa direlokasikan, mereka hanya minta konsennya. Maksud dan tujuan kami mengajukan gugatan. Tanggapannya. Jujur jadi dengan kejadian ini saya amat disayangkan. Jadi warga ini, klien kami dianggapnya seperti bukan manusiawi. Nah, seharusnya beliau-beliau ini, bapak-bapak TNI, seharusnya dia menghormati proses yang sudah di pengadilan. Nah, kami tidak menggugat, kami tidak mengklaim tanah ini tanah klien kami, tidak. Kami hanya menggugat agar sekiranya mereka memberikan relokasi konsentrasi yang sesuai dengan manusiawi. Klien kami manusia, bukan garis miring, tanda kutip, binatang, bukan. Yang diusir begitu saja,
klien kami akan dipindahkan kemana? Kalau kita bicara lebih panjang, di mana Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dituangkan, negara harus menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya, bukan mengintimidasi seperti ini. Kami sesuai dengan prosedur hukum. Kami mendaftar gugatan dengan nomor perkara yang tadi saya katakan. Kenapa masih melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini? Klien kami bukan penjajah. Klien kami bukan lawan perang. Klien kami hanya menuntut konsinyasi, ganti rugi selama puluhan tahun mereka menggarap. Bukan dihancurkan, digusur secara paksa. Di mana rasa kemanusiaan? Tidak adanya kompensasi. Kalau adanya kompensasi yang sesuai dengan kemanusiaan, kami tidak akan menggugat. Setelah pelaksanaan kegiatan, karena kita penertiban ini kita laksanakan karena yang awalnya Satuan Kompi Jihandak ini karena kebutuhan dari organisasi ditingkatkan menjadi Densi Jihandak, di mana yang pertama adalah jumlahnya satu OP itu 75 orang, dan ditingkatkan menjadi detasemen sehingga berjumlah TOP-nya sekitar 170 personel. Kegiatan ini kita laksanakan diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024, memberikan sosialisasi kepada warga bahwa kita akan melaksanakan peningkatan pengembangan satuan dari Kompi menjadi Densi Jihandak. Dilaksanakan lagi kedua sosialisasi itu pada tanggal 29 Agustus 2024. Sosialisasi ini memberikan gambaran kepada masyarakat, kepada warga yang menempati asrama, akan dilaksanakan pengembangan satuan. Setelah pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan, kepada mereka memberikan pemahaman bahwa dengan adanya pengembangan satuan ini pasti membutuhkan sarana prasarana, sehingga tempat tinggal prajurit, baik sarana prasarana tempat tinggal dan fasilitas lainnya, sehingga dibutuhkan untuk kegiatan pengembangan, di mana satuan ini sudah memiliki sertifikat, yaitu nomornya adalah 00184, sehingga diberikan setelah pelaksanaan sosialisasi kita memberikan surat peringatan pertama, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2024, dan memberikan surat peringatan kedua yaitu pada tanggal 17 Desember 2024, dan terakhir diberikan surat peringatan yang ketiga yaitu pada tanggal 31 Juli 2005, sehingga rentan waktu yang diberikan kepada warga untuk mengingatkan dia agar mengosongkan tempat itu cukup lama. Dan setelah memberikan SP3 itu kita masih memberikan waktu lagi kepada masyarakat untuk melaksanakan pengosongan terhadap tempat tinggalnya. Sehingga dengan adanya kegiatan yang kita lakukan ini, kemarin dari jumlah 152 KK yang awal itu dengan berikan pemahaman ke mereka, sehingga ada 45 KK yang sudah mengosongkan, karena kita memfasilitasi juga ke mereka untuk memberikan mengantar, kemudian fasilitas yang lainnya, sehingga total yang kita akan laksanakan penertiban ini sekarang sisa 107. Dan hari ini kita melaksanakan penertiban karena tempat ini akan kita bangun untuk tempat tinggalnya prajurit, yaitu rusun nanti akan dibangun di situ.
Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.